Hello, good morning everyone. Hari ini kita akan belajar tentang dominasi pemerintah kolonial Belanda. Ada dua topik yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, kebijakan jalan tengah. Dan yang kedua, sistem tanam paksa. Oke, yang pertama, kebijakan jalan tengah. Kebijakan jalan tengah merupakan kebijakan atau yang diambil di antara pertentangan kaum liberal dan kaum konservatif dalam mengelola tanah jajahan di Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak dapat berjalan secara mulus atau secara lancar. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1888, pemerintah memberlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah berada di tangan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pada saat itu bernama Van der Capellen. Yang kedua, sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh yang bernama Van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda tentang usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Konsep Van den Bosch kemudian dikenal sebagai kultur stelsel atau tanam paksa. Yang selanjutnya, sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, pelaksanaan dari tanam paksa, dan yang kedua, ketentuan dari tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Yang kedua, penyerahan tenaga kerja melalui sambatan gotong royong. Dan yang ketiga, peran kepala desa sangat sentral sebagai penggerak petani. Yang kedua, ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak. Dan yang ketiga, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Oke, di sini ada tugas. Yang pertama, jelaskan sistem pelaksanaan dari tanam paksa. Dan yang kedua, jelaskan dampak dari sistem tanam paksa bagi masyarakat. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Amin.